Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan serta teman-teman semua yang telah hadir di dalam daring ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya dan kita bisa berkumpul secara daring melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Habib Abdurrahman Arif selaku sebagai moderator dan teman saya Bima Pratama, Muhammad Rasyah Pratama, Oktavina Yulira Putri, Helen Alika Putri, Reviola Rahmafidia, Zahira Nauraya Dalia. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, materi pertama saya persilakan untuk Saudari Zahira Nauraya Dahlia untuk memberikan hasil presentasinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, mulai dari pendahuluan apa itu Pancasila hingga Pancasila sebagai filsafat. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu sudah akrab dengan Pancasila. Namun, seringkali kita hanya menghafal 5 silanya saja tanpa benar-benar memahami makna dan kedalaman filosofinya. Padahal Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, tetapi juga pandangan hidup dan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila disusun dengan nilai-nilai leluhur budaya bangsa yang menjadi pedoman untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan kata lain, semua hal yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu ada fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman moral kepada seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya menuntun kita untuk selalu menjunjung fungsi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Kelima sila Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada arti Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dipahami sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila adalah cara berpikir yang mendasar dan menyeluruh tentang kehidupan. Terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu ontologis atau hakikat manusia dan Tuhan. Yang kedua ada epistemologis atau cara memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir itu ada aksiologis, yaitu nilai serta tujuan hidup. Ketiganya itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan arah berpikir bangsa Indonesia. Sekian dari saya mengenai pendahuluan hingga arti Pancasila sebagai filsafat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Habib. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Zahira Nauraya Dahlia. Di sini saya akan melanjutkan materi pandangan para tokoh. Jadi, di sini setiap tokoh eh, Indonesia, terutama Pak Soekarno, Bung Hatta, dan Notonegoro, memiliki pandangan mereka tersendiri tentang Pancasila. Seperti Bapak I.R. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi Grossland, yang artinya dasar filsafat negara Indonesia merdeka, dan 5 sila mencerminkan jiwa dan kebudayaan bangsa, dan Pancasila bukan agama, tetapi filsafat hidup yang mempersatukan seluruh keyakinan. Maksudnya di sini, menurut Pak I.R. Soekarno, Pancasila adalah dasar filsafat negara dan cerminan jiwa bangsa. Bukan agama, tetapi Pancasila menjadi pedoman hidup yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dan Muhammad Hatta juga berpandangan bahwa menyebut Pancasila sebagai filsafat moral dan politik
Ketuhanan menjadi dasar moral, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi dasar politik untuk mewujudkan keadilan sosial. Maksudnya di sini, menurut Muhammad Hatta, Pancasila itu bukan hanya pandangan moral, tetapi juga pedoman politik. Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Lalu, menurut pandangan Bapak Nutanenggoro, menjelaskan Pancasila sebagai sistem hierarkis piramidal di mana setiap sila saling menjiwai dan tidak dapat dipisahkan. Maksudnya di sini, hierarkis itu artinya sila-sila Pancasila tersusun secara berurutan dan saling menjiwai. Sedangkan piramidal artinya bentuknya seperti piramida. Setiap sila saling berkaitan, tapi tetap berpuncak pada satu nilai tertinggi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya, sini akan dibahas oleh Saudara Rasya. Silakan Rasya mempresentasikan hasil materinya. Ya, jadi syarat-syarat Pancasila sebagai sistem filsafat untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat, Pancasila memenuhi 5 syarat utama. Yang pertama, kesatuan sila-sila. Sila pisahkan. Menghilangkan satu sila akan menghilangkan sila yang lainnya. Yang kedua, susunan bertingkat dan hierarkis Pancasila. Memiliki urutan yang bertingkat dari sila 1 hingga sila kelima. Yang ketiga, keterkaitan dan keterhubungan sila-sila saling bergandeng dan berhubungan satu sama lain. Yang keempat, kerjasama sila. Setiap sila bekerja sama secara mutlak, sehingga menghilangkan satu sila akan menyebabkan kehilangan kedudukan dan fungsinya bagi sila lain. Yang kelima, perwujudan tujuan nasional. Sila-sila terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Singkatnya, Pancasila adalah kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya kajian Pancasila sebagai filsafat. Mengapa kita perlu mengkaji Pancasila secara filosofis? Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengatur dan menjadi landasan filosofis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofisnya agar mendapatkan sifat dan hakikat yang benar. Yang ketiga, landasan filsafat yang kuat. Kajian filosofis Pancasila memiliki landasan yang kuat, yaitu landasan ontologis, hakikat, epistemologis, sumber pengetahuan, dan aksiologis nilai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih Rasa sudah mempresentasikan hasil materinya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Reviola. Silakan untuk Reviola. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah susunan isi arti Pancasila. Isi arti Pancasila meliputi 3 hal. Yang pertama ada umum universal, umum kolektif, dan khusus dan konkret. Umum universal yaitu hakikat atau inti dari setiap sila. Yang kedua, umum kolektif yaitu pedoman bersama bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, khusus dan konkret yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu ada 2. Yang pertama ada kapitalisme dan yang kedua ada komunisme. Kapitalisme adalah paham yang menekankan kebebasan individu dalam mengembangkan usaha dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Paham ini percaya bahwa kebebasan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika kebebasan individu terlalu diutamakan, dapat muncul masalah seperti monopoli, kesenjangan sosial, dan gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme muncul sebagai reaksi terhadap sistem kapitalis. Paham ini menekankan bahwa seluruh alat produksi dan modal sebaiknya
dikuasai oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Namun, jika peran pemerintah terlalu dominan, partisipasi masyarakat bisa berkurang sehingga nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam Pancasila sulit terwujud sepenuhnya. Lalu lanjut, nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan, Pancasila menekankan pentingnya persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini mendorong semangat kebersamaan, gotong royong, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Nilai Pancasila sebagai sumber norma etik dan hukum, yaitu Pancasila menjadi pedoman moral dan hukum tertinggi bangsa Indonesia. Nilainya membentuk perilaku bermoral, mencegah penyimpangan, menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih Saudari Reviola telah mempresentasikan hasil materinya. Selanjutnya, untuk bagian kelima yang akan dibahas oleh Saudari Okta. Misalkan Okta untuk mempresentasikan hasil materinya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan nilai Pancasila sebagai sumber norma etik dan hukum bernegara. Jadi yang pertama, panduan perilaku. Pancasila menyediakan rambu-rambu normatif untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ini berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terus yang kedua, mengembangkan moralitas. Nilai-nilai dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi acuan dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat untuk menciptakan perilaku yang baik. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan perilaku yang baik dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang luhur. Ketiga, cinta tanah. Yang ketiga, mencegah penyimpangan. Dengan menjadi sistem etika, Pancasila membantu minimalkan pelanggaran dan penyimpangan seperti korupsi dengan menciptakan moralitas yang kuat di kalangan penyelenggaraan negara dan masyarakat. Jadi diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan korupsi yang merugikan negara dan bangsa. Yang keempat, dasar hukum tertinggi. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berarti seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Terus yang kelima, dasar penyusunan peraturan. Operasionalisasi nilai-nilai dasar Pancasila diwujudkan dalam penyusunan norma-norma hukum. Jadi peraturan tersebut berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan saling terkait satu sama lain dalam satu sistem hukum yang utuh. Selanjutnya, arah pembangunan hukum. Pancasila sebagai cita hukum mengarahkan hukum positif menuju tujuan ideal, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya, tolak ukur penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur bagi pemerintah dan masyarakat dalam segala bentuk penyelenggaraan negara. Jadi itu diukur berdasarkan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Oktavina Jurita Putri. Selanjutnya, untuk bagian ke-6 yang akan dipresentasikan oleh Helen, dipersilakan Helen untuk mempresentasikan hasil materinya. Terdapat 3 sumber. Yang pertama, sumber historis. Nilai Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan dan tradisi Nusantara.
Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan terbentuk dari perjuangan serta semangat kemerdekaan bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis. Berasal dari pandangan hidup dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, tercermin dalam sikap gotong royong, toleransi, dan kebersamaan, menggambarkan kehidupan bangsa yang majemuk. Dan terakhir, sumber politis, dirumuskan PKI dan BPKI diperkuat melalui pidato dan pemikiran para pendiri bangsa, serta menjadi dasar ideologi dan arah kebijakan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih untuk Saudari Helen mempresentasikan hasil materinya. Lalu selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Bima. Silakan Bima untuk mempresentasikan hasil materinya. Baik, izin masuk semuanya. Di sini saya akan membacakan studi kasus. Dari studi kasus yang pertama itu ada Komisi 10 DPR dan 5 Komisi 10 DPR. Kasusnya itu 50 sekolah yang dikunjungi belum punya akses TIK. Jadi berdasarkan laporan detik.com tahun 2024, banyak sekolah di Indonesia belum memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering lebih kita kenal dengan TIK. Menunjukkan masih jauhnya pemerataan fasilitas pendidikan yang padahal sangat mendasar di era digital seperti sekarang. Kesenjangan infrastruktur ini mencerminkan belum terwujudnya nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dalam pembangunan nasional, terutama cita-cita keadilan sosial. Karena Pancasila sebagai sistem filsafat itu menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dan masyarakat agar perkembangan TIK dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia dan sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila. Kemudian, hubungan kasus ini dengan Pancasila sebagai filsafat itu adalah karena kasus kesenjangan akses teknologi informasi dan komunikasi ini di sekolah mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip Pancasila, khususnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurangnya akses TIK menghalangi siswa di sekolah tertentu untuk mendapatkan peluang yang sama dalam pengembangan intelektual dan potensi diri yang secara fundamentalnya itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan martabat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya meningkatkan harkat kemanusiaan, bukan justru melebarkan jurang ketidakadilan. Karena itu, kesenjangan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial di bidang pendidikan belum sepenuhnya terjadi. Padahal setiap negara berhak atas pendidikan yang setara dan pemerataan TIK adalah kunci mewujudkan kesejahteraan bersama itu. Kemudian itu, kasus ini juga berhubungan dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ketimpangan teknologi antara sekolah di perkotaan dan daerah tertinggal beresiko memperlebar jurang sosial dan ekonomi, yang kemudian pada akhirnya itu dapat mengancam soliditas atau persatuan bangsa. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu belum sepenuhnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat itu harus menjadi landasan moral, etis, dan filosofis bagi setiap kebijakan pendidikan untuk memastikan kemajuan teknologi, memberikan manfaat yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian itu ada kasus yang kedua, deepfake dan penyalahgunaan AI pada pelajar. Perkembangan kecerdasan buatan AI termasuk teknologi deepfake yang mampu memanipulasi media secara sangat realistis dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, dan salah satunya adalah pendidikan. Meskipun memiliki manfaat, deepfake juga disalahgunakan untuk tujuan negatif, seperti menyebarkan berita palsu atau kekerasan digital. Menurut rm.id pada tahun 2024, kasus penyalahgunaan deepfake di kalangan pelajar itu seperti pembuatan dan penyebaran video palsu dan bahkan pornografi terhadap guru atau teman sekolah telah menjadi isu serius yang merusak kesehatan mental korban serta mengancam nilai dan etika di lingkungan sekolah. Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesadaran moral pengguna. Padahal sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya menjunjung tinggi prinsip
kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dominasi penyalahgunaan deepfake ini mengindikasikan perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan digital untuk membentuk kepribadian yang beretika dan bertanggung jawab di era digital. Kemudian itu hubungan kasus ini dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Penyalahgunaan teknologi deepfake oleh pelajar menunjukkan kegagalan dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam era digital. Dilihat dari 3 dimensinya secara ontologis, tindakan manipulatif deepfake melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena merusak martabat, kehormatan, dan hak pribadi manusia yang diciptakan Tuhan. Secara epistemologisnya itu penggunaan AI tanpa pertimbangan moral dan tanggung jawab etis menunjukkan ketidakselarasan antara pengetahuan teknologi dan nilai kebenaran serta kebaikan yang diajarkan Pancasila. Dan yang ketiga itu secara aksiologisnya itu penyalahgunaan yang bertentangan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena menciptakan ketimpangan sosial dan kejahatan digital yang seharusnya dihindari dengan menjadikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan sebagai panduan moral dalam bertindak menggunakan teknologi. Kemudian itu ada kasus yang ketiga, yaitu insiden pelanggaran data pribadi. Kasus peningkatan insiden pelanggaran data pribadi di Indonesia seperti yang diungkap oleh Kompas ID yang menunjukkan masalah serius di luar aspek teknis keamanan siber yang meliputi isu etika, tanggung jawab moral, dan kemanusiaan. Kebocoran data penting seperti NIK, rekam medis, dan informasi pribadi lainnya sangat berpotensi disalahgunakan, sehingga memunculkan tuntutan agar Menkominfo bertanggung jawab atas kelalaian pengamanan data warga. Permasalahan ini mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman moral dalam pengelolaan teknologi dan data. Padahal, Pancasila sebagai sistem filsafat itu mengandung nilai-nilai universal yang wajib mengarahkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi demi kebahagiaan manusia dan terwujudnya keadilan sosial. Hubungan kasus ini dengan Pancasila sebagai filsafat itu karena kasus pelanggaran data pribadi ini tuh mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara ontologisnya, kebocoran data merendahkan martabat manusia sebagai merendahkan martabat manusia dan melanggar sila kedua melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena informasi pribadi adalah bagian dari identitas yang wajib dilindungi. Kemudian secara epistemologisnya itu kasus ini menunjukkan pengembangan ilmu dan teknologi tanpa etika dan tanggung jawab. Padahal seharusnya ilmu itu dikembangkan untuk kebaikan umum dengan menjunjung prinsip kejujuran dan kepedulian. Kemudian itu secara aksiologisnya itu kegagalan dalam melindungi data merupakan kegagalan mewujudkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menurut pemerintah menciptakan sistem digital yang aman itu transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tuntutan pertanggungjawaban kepada Menkominfo sendiri adalah bentuk penegasan prinsip tanggung jawab moral dan akuntabilitas yang merupakan bagian integral dari etika hukum dan etika pemerintah dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Kemudian itu ada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari semua materi yang kami ambil yaitu sistem filsafat adalah Pancasila adalah sistem filsafat yang komprehensif bagi bangsa Indonesia, meliputi aspek ontologis yang memandang manusia bermartabat dan memiliki tanggung jawab moral. Kemudian aspek epistemologis yang memandu ilmu pengetahuan agar berlandaskan kebenaran dan tanggung jawab sosial, serta aspek aksiologis yang berfungsi sebagai sumber nilai dan pedoman moral untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan yang beradab. Materi ini menegaskan bahwa Pancasila lebih dari sekedar dasar negara, melainkan sistem nilai yang harus menjadi landasan etis dalam setiap kemajuan, termasuk ilmu, pengetahuan, dan teknologi, guna mencegah penyimpangan moral atau ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman filosofis terhadap Pancasila penting untuk mengaplikasikan nilai-nilai universalnya dalam kebijakan publik, pendidikan,
dan teknologi demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, beradab, dan bermartabat. Sekian materi yang telah saya bacakan, saya kembalikan ke moderator hadir. Terima kasih Saudara Bima telah mempresentasikan hasil materinya. Sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.